Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ilham Setiawan, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2017 yang merupakan salah satu penerima beasiswa karya Salemba 4. Nah, kali ini saya akan berbagi atau sharing mengenai apa sih beasiswa karya Salemba 4 itu, bagaimana persyaratan mendaftarnya, bagaimana manfaat yang akan kita peroleh, dan bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa karya Salemba 4. Beasiswa karya Salemba 4 atau yang sering disebut dengan beasiswa KSE adalah beasiswa bantuan pendidikan yang diberikan oleh Yayasan Karya Salemba 4 kepada mahasiswa program studi strata S1 yang sedang aktif menempuh pendidikan minimal sedang atau telah melewati semester 2 di perguruan tinggi di Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Karya Salemba 4. Sekedar informasi ya teman-teman, Yayasan Karya Salemba 4 ini adalah yayasan yang didirikan oleh alumni UI pada tahun 1998 dengan tujuan untuk turut serta membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan khusus ya teman-teman mengapa saya kok memilih beasiswa karya Salemba 4 ini. Nah, pada saat saya semester 2 itu saya kepikiran bagaimana cara membantu meringankan biaya pendidikan saya. Jadi saya berusaha untuk mencari tahu mengenai informasi beasiswa-beasiswa yang sedang dibuka, dan saya mencoba mendaftar beasiswa lain, namun sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk lolos. Kemudian saya mencari tahu lagi dan saya menemukan beasiswa karya Salemba 4 ini, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi salah satu penerimanya. Dan tahun ini adalah tahun ketiga di mana saya menjadi penerima beasiswa karya Salemba 4. Atau manfaat yang bisa kita peroleh dari beasiswa karya Salemba 4 ini, yang pertama adalah tunjangan biaya hidup selama 1 tahun sebesar 750.000. Namun ini juga bisa diperpanjang sampai lulus apabila teman-teman bisa aktif di organisasi paguyuban beasiswa karya Salemba 4 Universitas Brawijaya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui kegiatan pelatihan soft skill. Jadi Yayasan Karya Salemba 4 ini mengadakan pelatihan soft skill seperti program leadership camp, teknologi for Indonesia, entrepreneur academy, dan yang lain-lain. Nah, untuk manfaat yang ketiga, teman-teman melalui kegiatan tersebut dapat menambah relasi atau jejaring pertemanan di lingkup universitas, kemudian di lingkup regional maupun di lingkup nasional. Jadi kita bisa bertemu dengan para penerima beasiswa karya Salemba 4 dari 34 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan beasiswa karya Salemba 4. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga bisa merasakan camping dan traveling di lingkungan regional maupun nasional yang dikemas melalui bentuk program-program tersebut. Nah, persyaratan untuk buat dapetin beasiswa karya Salemba 4 ini ada 2 persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan umum. Di persyaratan umum ini, beasiswa karya Salemba 4 ini ditekankan dan diutamakan kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial, karena menurut para founder Yayasan Karya Salemba 4 ini, banyak mahasiswa yang bersemangat dalam menempuh pendidikan. Namun karena kemampuan finansial yang kurang baik, sehingga mahasiswa ada yang sampai bekerja untuk membantu membiayai kuliahnya, dan hal tersebut mungkin dapat berdampak pada tingkat akademik dan prestasi mahasiswa tersebut. Jadi fokus utama dari Yayasan Karya Salemba 4 ini adalah mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial, tidak mengutamakan prestasi, karena mahasiswa yang berprestasi akan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan beasiswa lain. Kemudian mahasiswa yang bersangkutan belum menikah. Ketiga, mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Keempat, mahasiswa yang bersangkutan merupakan mahasiswa aktif minimal sedang menjalani semester 2. Nah, mengapa demikian? Karena apabila mahasiswa yang bersangkutan masih semester 1, tentu saja belum memiliki nilai yang
dapat digunakan untuk syarat pengajuan beasiswa Karya Salemba 4 ini. Kemudian untuk persyaratan yang kedua adalah persyaratan dokumen. Nah, dokumen yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah foto full body atau satu badan penuh dari atas ke bawah menggunakan jas alma mater berlatar putih dan close up. Kemudian fotokopi KTP, KTM, KHS, kartu keluarga, slip gaji, surat keterangan penghasilan orang tua, nah atau slip gaji maksudnya, kemudian tagihan PLN dan PDAM jika ada, kemudian surat rekomendasi dan surat sedang tidak menerima beasiswa dari kampus. Tahapan tes dan seleksinya, yang pertama adalah pendaftaran online. Di sini teman-teman melakukan pendaftaran online di web beasiswa.or.id dan menyerahkan berkas secara online. Kemudian teman-teman juga membuat esai di web tersebut mengenai kehidupan sehari-hari teman-teman, mengenai alasan mengapa memilih jurusan yang teman-teman pilih, mengenai alasan kenapa mendaftar beasiswa KSE, mengenai rencana teman-teman setelah lulus dari kuliah itu mau ngapain, dan esai yang lain. Nah, dari situ akan dilakukan seleksi oleh tim dan diumumkan siapa yang berhak untuk lolos ke tahap selanjutnya. Dan di tahap kedua adalah tes tulis dan wawancara. Di tes tulis ini teman-teman akan diberikan soal mengenai wawasan kebangsaan dan sudut pandang teman-teman sebagai warga negara yang baik. Kemudian akan dilakukan wawancara oleh donatur, yayasan maupun alumni penerima beasiswa Karya Salemba 4. Nah, di wawancara ini usahakan ya teman-teman untuk menjawab dengan yakin, jujur, dan bersungguh-sungguh. Setelah itu, teman-teman tinggal nunggu hasilnya, pengumuman finalnya, apakah lolos atau tidak. Nah, pertama adalah niat ya teman-teman. Niat itu sangat penting, karena melalui niat teman-teman bisa bersemangat, gak mudah menyerah, bersungguh-sungguh untuk mendaftar beasiswa. Kemudian teman-teman juga harus selalu update informasi mengenai beasiswa. Kemudian teman-teman melakukan pendaftaran online seawal mungkin ya, supaya nanti apabila terdapat kekurangan berkas, teman-teman bisa melengkapinya dengan segera. Dan di sini teman-teman juga bisa membuat esai sebaik mungkin. Karena salah satu kriteria penilaian dalam seleksi adalah dari esai teman-teman. Kemudian untuk tahap tes tulis dan wawancara, teman-teman harus jawab dengan jujur dan yakin serta bersungguh-sungguh. Tunjukkan bahwa teman-teman ini bersungguh-sungguh dalam mendaftar beasiswa Karya Salemba 4. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah dari setiap tahapan pendaftaran beasiswa Karya Salemba 4, supaya teman-teman selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap seleksinya. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semua kegagalan yang kita alami tidaklah menjadi sia-sia, karena darinya kita akan belajar menjadi lebih baik. Sama halnya dengan beasiswa, jangan pernah menyerah. Yakinlah bahwa kita mampu dan bisa meraihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.